wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum jam saya, apakah sudah ada guru yang mengisi di jam sebelumnya? Sudah. Kalau boleh tahu, itu materi tentang apa ya? Kali ini kita akan mempelajari. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, saya minta satu orang di sini untuk membacakan surat pendek. Silakan, Riza. Ya Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahu al-azim. Terima kasih kepada Riza yang telah membacakan surat pendek. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini tidak hanya mendapatkan ilmu, tapi juga mendapatkan keberkahan di dalamnya. Amin. Saya minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Baik Pak. Baik teman-teman, sebelum kita mulai kajian hari ini, alangkah baik kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, karena kita sudah mulai berdoa, langsung saja kita masuk ke materi, yaitu tentang ketetapan anggaran. Ada tahap dalam penyusunan anggaran. Yang pertama itu langkah awal dari penetapan tujuan, yaitu dalam membuat suatu anggaran, yaitu penetapan tujuan. Kenapa mesti ada penetapan tujuan di dalam membuat anggaran? Biar tahu Pak tujuannya apa anggaran tersebut. Ya, di penetapan tujuan itu adalah awal suatu anggaran itu terbuat, karena anggaran itu dibuat tidak mungkin kalau tidak ada tujuannya. Pasti anggaran itu dibuat melainkan ada suatu urgensi atau kepentingan untuk kegiatan atau program. Kemudian adalah implementasi anggaran. Implementasi anggaran ini merupakan penerapan atau pelaksanaan daripada anggaran yang telah dibuat, anggaran yang telah disusun, kemudian dilaksanakan dengan sebaik mungkin sesuai dengan peraturan yang ada. Dan yang ketiga adalah pengendalian dan evaluasi kinerja. Kenapa anggaran itu perlu dikendalikan? Karena kalau anggaran itu tidak dikendalikan, ya tidak diawasi, maka akan terjadi banyak penyelewengan di dalamnya. Dan evaluasi kinerja, ya, evaluasi kinerja itu suatu proses sistem informasi untuk mengetahui target atau keberhasilan yang dicapai oleh suatu anggaran. Sehingga ada participatory budget. Participatory budget itu adalah keikutsertaan manajemen dari semua level manajemen yang terlibat dalam proses perencanaan, penyusunan anggaran, informasi yang berkenaan dengan tujuan dan aktivitas penyusunan. Anggaran diusulkan atau berasal dari para manajer level bawah hingga level puncak. Kemudian partisipasi anggaran dapat meningkatkan motivasi, kerjasama, dan kinerja manajer yang mencapai target anggaran yang telah. Selanjutnya itu di samping anggaran itu memiliki fungsi dan tujuan, anggaran juga mempunyai manfaat dan kelemahan. Ya. Bisa tolong satu orang dibacakan? Saya Pak. Pak Elvi. Manfaat dan kelemahan anggaran. Yang pertama itu semua kegiatan dapat mengarah pada pencapaian tujuan bersama. Yang kedua dapat digunakan sebagai alat menilai kelebihan dan kekurangan karyawan. Yang ketiga dapat memotivasi karyawan. Yang keempat menimbulkan tanggung jawab
jawab tertentu pada karyawan. Yang kelima, menghindarkan pemborosan dan pembayaran yang kurang perlu. Yang keenam, sumber daya seperti tenaga kerja, peralatan dan dana dapat dimanfaatkan seefisien mungkin. Yang ketujuh, alat pendidikan bagi para manajer. Oke, terima kasih Alfi. Jadi yang pertama itu semua kegiatan dapat mengarah pada pencapaian tujuan bersama. Artinya anggaran ini memang dibuat oleh beberapa manajemen untuk memastikan sesuatu kebutuhan kepentingan yang memerlukan suatu dukungan, yaitu baik dana ataupun yang lainnya, dan dapat melaksanakannya itu. Kemudian itu dapat digunakan sebagai alat menilai kelebihan. Karena dalam menyusun anggaran ini nggak mudah, teman-teman. Jadi anggaran ini dibuat harus berdasarkan dari komponen-komponen, bagian-bagian yang terlibat di dalamnya. Kemudian dapat memotivasi karyawan. Nah, anggaran yang dibuat itu bisa memotivasi karyawan. Kenapa? Karena ketika suatu program atau kegiatan ya telah memiliki suatu anggaran yang jelas, maka karyawan itu akan melaksanakan daripada kegiatan atau program tersebut. Kemudian menimbulkan tanggung jawab tertentu pada karyawan. Sini menimbulkan tanggung jawab, yaitu artinya kepada orang-orang atau pelaku-pelaku yang terlibat di dalam menyusun anggaran itu memiliki suatu tanggung jawab, karena anggaran itu dibuat berdasarkan kriteria dan penilaian atas usul yang mereka ajukan. Kemudian itu menghindarkan pemborosan dan pembayaran yang kurang perlu. Karena kalau nggak ada anggaran, semuanya itu kurang terstruktur, sehingga menyebabkan pemborosan dan biaya yang tidak perlu. Kemudian sumber daya, dalam anggaran itu perlu sumber daya seperti tenaga kerja, peralatan dan dana. Karena anggaran itu dibuat oleh seseorang, kemudian dibutuhkan peralatan yang mendukung dan dana yang tersedia. Dan yang terakhir itu adalah alat pendidikan bagi para manajer. Nah, ini adalah sebuah tolak ukur dari keberhasilan para manajemen-manajemen yang merangkum atau yang merekap semua kebutuhan berdasarkan kegiatan atau program. Kemudian selanjutnya Pak ada yang bisa kan? Anggaran di samping mempunyai banyak manfaat, namun juga mempunyai beberapa kelemahan. Antara lain, yang pertama itu anggaran dibuat berdasarkan tafsiran dan anggapan sehingga mengandung unsur ketidakpastian. Yang kedua, menyusun anggaran yang cermat memerlukan waktu, uang, dan tenaga yang tidak sedikit, sehingga tidak semua perusahaan mampu menyusun anggaran secara lengkap atau komprehensif dan akurat. Yang ketiga, bagi pihak yang merasa dipaksa untuk melaksanakan anggaran dapat mengakibatkan mereka menggerutu dan menentang sehingga anggaran tidak akan efektif. Terima kasih Unda. Jadi yang disampaikan tempat juga ada kelemahannya ya. Jadi anggaran itu dibuat berdasarkan perkiraan penafsiran. Jadi tidak ada anggaran yang pasti atau yang sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Pasti ada kelebihan atau ada kekurangannya. Gitu. Jadi tidak semua anggaran itu bisa dibuat semirip mungkin dengan apa yang direncanakan. Kemudian itu menyusun anggaran perlu waktu dan tenaga yang tidak sedikit, karena anggaran ini kan menyangkut berbagai macam hal-hal komponen yang diperlukan untuk kegiatan atau program. Kemudian tenaga kerja yang tidak sedikit, karena dalam hal ini seorang manajemen butuh
staf-stafnya untuk membantu menyusun apa saja yang diperlukan sehingga masuk dalam kategori anggaran. Terus yang terakhir itu bagi pihak yang merasa dipaksa untuk melaksanakan anggaran mengakibatkan mereka menggerutu atau menentang. Jadi ketika suatu anggaran telah diumumkan hasilnya, kemudian beberapa pihak itu mendapatkan anggaran yang tidak sesuai, padahal pihak ini telah mengusulkan kepada pimpinan untuk anggaran semirip mungkin untuk menghasilkan suatu kinerja yang baik dari suatu. Mengapa kita perlu belajar menyusun anggaran? Yang tahu? Kayak Pak. Oke, silakan. Satu aja ya. Satu aja ya Pak, saya taunya. Oke. Mengapa perlu menyusun anggaran? Yaitu agar kegiatan kita yang mau kita lakukan itu tepat anggarannya. Itu aja. Untuk menyediakan informasi kepada pihak manajemen perusahaan untuk digunakan oleh manajemen dalam proses pengambilan keputusan. Oke, ada lagi? Silakan, Pak. Perlu belajar menyusun anggaran itu kalau untuk kehidupan sehari-hari supaya tidak terjadi pemborosan, karena kan setiap kegiatan yang berbeda-beda mempunyai anggaran yang berbeda-beda, jadi supaya penetapannya tuh tetap jumlah anggarannya. Oke, baik. Terima kasih, Mbak. Bisa lagi. Ini Lanjut. Langsung video. Video. Di ini dulu ya, video dulu video. Enggak, ini ada kata-kata. Ada. Ada kata-katanya tadi. Kata-kata. Nah, jawab tuh. Ini pakai dulu nih. Slideshow dari sini. Pelan-pelan. Di sini saya akan membagi beberapa kelompok menjadi 3 kelompok ya. Sini saya minta analisis dari permasalahan dari video yang akan saya tampilkan, kemudian beri pendapat, kemudian presentasikan di depan. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok dua mana? Kelompok 2 ini. Kita dapat di yang biru ya. Yang biru. Microsoft Edge. dapat bacanya apa ya?
Kalau dari kelompok 2 sendiri, Perkenalan dulu. Perkenalan kelompok, nama, besar kelompok. perkenalkan nama saya Krisna Tias dari kelompok 2. Kalau dari kelompok saya, kalau dari kelompok saya itu saran kebijakannya, manfaatnya itu pertama subsidi, kedua ada layanan fasilitas, ketiga ada kesejahteraan, dan dari antara semua itu semua terpenuhi. Terus, mana sih? Ya, pokoknya gitu. Salam buat kelompok 2. Kemudian selanjutnya yang terakhir kelompok 3, silakan perwakilan dari kelompok 3. Nega Pak. Enggak Pak. Nah, 3. Namanya Mega asal kelompoknya kelompok 3. Tadi kan permasalahannya itu pemerintah lagi penurunan ya anggaran, terus manfaatnya itu untuk pembangunan kekuatan pertahanan seperti pengalihan sistem senjata, gabus pendanaan, serta kelengkapan fasilitas. Tiga tepuk tangan dulu. Oke, karena semuanya sudah masing-masing program kelompok telah memaparkan hasil diskusinya. Terima kasih buat yang sudah aktif dalam pembelajaran kali ini. Sebelumnya saya lupa, belum sempat memberitahu bagi yang siswa yang aktif dalam pembelajaran hari ini akan ada hadiah. Silakan yang tadi menjawab. Silakan Anda. Pasti kebagian. Ambilin sih Kak. Pasti dua. Selanjutnya kita oke.
memberikan kesimpulan. Kalau merah-merah enggak, Pak. Silakan Ustaz. Dari materi tadi tentang anggaran ya Kak. Anggaran itu sebenarnya sangat penting untuk kehidupan sehari-hari maupun di perusahaan karena anggaran itu dapat ketidakjujuran karyawan merupakan salah satu polisi di setiap anggaran perusahaan. Terus untuk keadaan sehari-hari itu menjaga kita tidak boros karena itu terstruktur gitu Pak. Dari kita. Masih ada sisa satu lagi. Siapa yang mau memberikan kesimpulan lagi? Ih, dapet. Oh iya. Ya, mungkin sampai di sini materi kita hari ini mengenai ketepatan anggaran. Sebelumnya saya mau menanyakan apakah di antara kalian ada yang masih kurang mengerti atau yang belum paham? Ya, kalau semua sudah paham, saya akan memberikan tugas untuk observasi ke suatu instansi atau tempat, mencari tahu tentang bagaimana mereka instansi atau organisasi tersebut membuat anggaran. Siapa Habib? Siap Bapak, siap. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.